Ketika saudara mengatakan bahwa Yesus, Paulus telah melegalkan, membatalkan hukum sunat untuk mendamaikan antara orang Roma, orang Yunani dengan orang Yahudi. Coba Anda lihat betapa dahsyatnya penyesatan yang dilakukan oleh agama saudara dengan menuduh Yesus yang tidak-tidak. Anda lihat, makanya yang disalib itu bukan dia. Anda lihat di dalam KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari melarang orang bersunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Siapa tahu saya bisa bersahadat. Nggak perlu, kalau Anda menggunakan akal sehat baru bisa masuk Islam. Kan begitu kan? Dasar pijakan kami adalah Al-Quran. Al-Quran kami menerangkan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunan beliau serta Nabi Musa dan Nabi Isa. Selesai. Musa? Wa nahnu lahu muslimun. Musa Percaya dan sama Nabi Musa Isa alaihi salam. Percaya. Sekarang Nabi untuk Bani Israel. Pertanyaannya, nama sesembahan Musa apa? Allah. Al-Quran mengatakan itu, innani anallah. Allah itu dari bahasa mana? Allah itu dari bahasa mana? Itu nama Tuhan, bukan bahasa. Itu nama Tuhan. Allah itu dari bahasa apa? Anda akan ribut di sini. Anda akan ribut di sini untuk lari meninggalkan materi. Enggak, kita kembali ke materi nanti. Kita kan bahas dua arah dong. Jangan hanya satu arah aja. Salib yang dibahas kalau dua arah. Islam berbicara salib, bukan berbicara tentang nama Allah. Kan begitu. Jadi ini senjata Anda untuk lari. Nah, ini justru yang harus diselesaikan. Allah bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa. Allah itu nama. Seperti Devi itu bukan bahasa, Devi itu nama, tanda pengenal, identitas pribadi. YHWH itu dari bahasa apa? YHWH itu kitabnya orang, itu kitabnya Yahudi. Yahudi mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan YHWH. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Coba. Sama, Bung. Sama. Yahudi berbahasa apa? Yahudi itu bahasanya apa? Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Ini sudah mulai ini. Berarti semua orang tahu orang Yahudi itu, di Ibrani nama Tuhannya adalah YHWH, iya kan? Iya. Terus apa masalahnya? Adonai. Apa masalahnya? Apa kaitannya dengan Allah? Apa kaitannya dengan Allah? Kalau Anda mengatakan tidak ada kaitannya, selesai. Nggak ada kaitannya. Terus masalahnya apa? Terus masalahnya apa? Bang Zuma telah mengakui bahwa nggak ada kaitannya YHWH dengan Allah. Oke. Selesai kan? Selesai. Selesai. Kembali ke tema. Mantap. Kembali ke tema. Kembali ke tema. Di kejadian 17, di kejadian 17, di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian kekal antara engkau Abraham, antara engkau Ismail dan keturunanmu secara turun-temurun. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Bisa nggak Anda merubah itu? Perjanjian kekal Tuhan Abraham dengan keturunannya, apakah Anda bisa rubah? Bisa? Yang mengubah itu bukan manusia. Karena Yesus lah
Ya. Enggak ada pada Bentar Yesus, enggak ada dulu, Yesus Bang di Zuma. Sabar kejadian, dulu. enggak ada Yesus. Ini kita sedang membahas Aduh. tentang Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Kenapa Yesus Anda bawa? Ketika Oke, udah. berbicara kejadian 17, di situ ada perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal Tuhan? Ada dua di sana. Perjanjian kekalnya adalah bahwa Tuhan Elohim akan menjadi sembahan keturunannya. Itu perjanjian kekal. Keturunan siapa yang akan menjadikan Tuhannya Abraham menjadi sembahan? Keturunan Abraham dari Ismail, dari Ishak. Catat itu baik-baik. Oke. Jadi keturunan Abraham jangan oke-oke doang, tapi tidak masuk di sini. Dengarkan saya ulang lagi. Dengarkan Jangan saya, Bang. kejang-kejang, Bang. Santai aja, Bang Zuma. Santai aja, jangan marah-marah. Bukan. Oh. Saya memang, kok jadi marah? Kok jadi marah? Oke, Saya memang begitu. santai ya. Saya memang Senyum begitu. dulu dong. Senyum Saya dulu juga memang dong. begitu. Oke ya. Silakan. Anda mau Lanjut. lari dari tema. Enggak lari. Anda ketakutan. Anda ketakutan. Enggak. Kelihatan saya sekali. enggak pernah ketakutan, Bang Zuma. Ya, Saya enggak terus pernah kenapa ketakutan lari ke sama situ? siapapun. Oke. Kenapa Oke, lari ke silakan. situ? Kalau cuma modal ngomong, memang orang gila memang nggak ada Oke, takutnya sama silakan. setan sekalipun. Paham itu? Iya. Orang gila diancam peluru di kepala nggak ada takut-takutnya. Jadi gini, Bung, saya katakan sama Anda, dengarkan. Ini ilmu untuk Anda ya, sebagai seorang Kristen yang ada hubungannya, tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Dengarkan. Kejadian 17, kalau Anda baca di data nomor 6, nomor 7, apa kata Tuhan di sana? Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunanmu. Menjadi perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal? Yang pertama, ada dua perjanjian kekalnya. Yang pertama adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Anda paham sampai situ? Ya, paham. Jadi keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad, mau menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah, Ilah, Rabb, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Malik, atau apapun itu, sudah menjadi ketetapan Tuhannya Abraham Macet ya. bahwa Nabi Muhammad akan menyembah kepada Tuhan yang sama berdasarkan Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Itu perjanjian kekal, tidak boleh dibantah, tidak boleh ada orang yang membatalkan itu. Perjanjian kekal yang kedua adalah, baca nomor 13 ya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal yang kedua dengan Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Perjanjian kekal. Apa itu? Sunnat kulub. Jadi tidak ada Yesus membatalkan sunat, nggak ada. Itu hanya akal-akalan saudara. Pauluslah yang membelokkan kemudian firman Tuhan bahwa dengan salib sunat boleh dibatalkan. Itu ajaran Paulus tuh. Sedangkan Yesusnya tadi mengatakan Matius 5 nomor 17, nomor 18, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada setitik pun dari hukum Taurat itu boleh dibatalkan. Sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi kamu, saudara, karena pengikut Paulus, yang Anda artikan sebelum penyaliban. Padahal Yesus sudah mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, segala sesuatu dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, tidak boleh dibatalkan. Itu tidak boleh. Makanya baca nomor 19-nya. Apa efeknya kalau meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Neraka. Baca nomor 19-nya. Jangan Anda penggal data itu. Nah, sekarang saya ingin mengembalikan kepada saudara, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus, Paulus telah melegalkan, membatalkan hukum sunat untuk mendamaikan antara orang Roma, orang Yunani dengan orang Yahudi. Coba Anda lihat betapa dahsyatnya penyesatan yang dilakukan oleh agama saudara dengan menuduh Yesus yang tidak-tidak. Anda lihat, makanya yang disalib itu bukan dia. Anda lihat di dalam KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari melarang orang bersunat. Jedar. Udah? Jangan juga bilang sudah. Pelajari data yang saya kasih. Anda buka sekarang KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari melarang orang bersunat. Nah, kita baca ya. Silakan. Kisah Para Rasul 21 ayat
15 sampai 26. Oke, kita baca. Itulah kebohongan Paulus. Silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemasalah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan mempersembahkan untuk mereka masing-masing. Ya, apa pertanyaan Bang Zuma di sini? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang di luar sana untuk tidak bersunat sebagaimana Galatia 5 nomor 2. Bila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ternyata setelah kembali ke Yerusalem, dia bertaubat dengan mempersembahkan persembahan dan mentahirkan diri. Jedar. Udah Bang Zuma? Udah. Oke, begini. Ya. Rasul Paulus di sini bukan dia bertobat. Bedakan pentahiran antara bertobat, Bang Zuma. Ya. Pentahiran itu artinya dibasuh. Ya, dibasuh dengan air. Ya. Orang-orang yang dianggap najis, yang dianggap sudah cemar, itu ditahirkan dengan air. Ditahirkan. Oke, sabar ya. Kenapa? Ya, kenapa mereka, sabar dulu Bang Zuma. Kenapa mereka memerintahkan Rasul Paulus pada saat itu untuk mentahirkan diri? Karena mereka anggap Rasul Paulus itu telah cemar. Ya, karena sudah lama dia, ya sabar dulu. Karena dia sudah lama, ya, tinggal di tengah-tengah bangsa yang di luar dari Yahudi atau orang-orang Yunani pada saat itu. Ya, jadi hukum adat istiadat Yahudi itu, kalaulah orang Yahudi bergabung dengan orang Yunani, itu dianggap sudah cemar. Ya, makanya ketika Rasul Paulus itu, ya, bergabung dengan rasul-rasul pada saat itu, karena dia sudah dianggap cemar oleh memberitakan kebenaran atau diam di antara orang-orang Yunani. Sabar dulu Bang Zuma. Sabar. Ya, sabar dulu. Masih lanjut kita atau enggak? Masih lanjut atau enggak Bang Zuma? Udah, istirahat. Udah Abang Depi hebat. Udah Bang. Udah. Gak mau dengarkan ini kan? Gak sanggup mendengarkan ini kan? Iya. Kacau. Boleh saya jelaskan enggak? Udah. Enggak boleh saya jelaskan enggak?
Anda mengatakan Paulus ditahirkan karena bergabung bersama dengan orang Yunani. Padahal dia ditahirkan gegara dia melarang orang bersunat. Udah. Boleh saya jelaskan enggak? Allah. Ya silakan Anda kaburkan lagi. Inilah. Ya, lihat teman-teman siapa yang kabur nanti ya. Lihat siapa yang kabur ya. Saya atau Bang Zuma nanti ya. Lihat ya. Saksikan aja ini ya. Ini saksikan jalan diskusinya ya. KPR 21 ini, pentahiran ini disebabkan karena dia melarang orang bersunat, betul? Iya, karena dia di situ dianggap sudah cemar. Oke. Karena udah. Bukan cemar, bukan, karena dia melanggar hukum Taurat, meminta dan mengajarkan orang di luar sana untuk tidak bersunat, untuk melepaskan hukum Musa, betul? Iya, boleh saya jelaskan itu Bang Zuma? Boleh saya jelaskan itu? Boleh saya jelaskan enggak? Ya, tadi Anda mengatakan, sabar Bang, sebelum Anda menjelaskan. Tadi Anda mengatakan dengan matinya Yesus disalib, sunat tidak berlaku lagi, betul? Iya. Nah, terus kenapa dia bertobat setelah dia diajarkan oleh orang-orang Yahudi tua-tua di sana untuk mentahirkan dirinya dari mengajarkan tidak bersunat? Kenapa dia ikut-ikutan bertobat? Bedakan Bang Zuma, ditahirkan dengan bertobat. Bang Zuma tidak bisa membedakan ini loh. Inilah masalahnya itu. Ditahirkan itu adalah orang yang sudah kena kotoran, dosa atau najis atau sesuatu yang haram, maka dia ditahirkan. Ketika orang itu mau ditahirkan, berarti dia mengakui bahwa tadinya dia salah, betul? Iya. Nah, berarti salah ketika Paulus mengajarkan untuk jangan bersunat. Salah atau tidak? Udah. Boleh saya jelaskan salah atau tidak? Salah atau tidak? Iya, di pandangan para murid pada saat itu dia salah. Orang-orang yang salah karena yang melihat dia salah. Iya. Salah karena telah melarang orang bersunat, betul? Iya. Berarti dia bertaubat dari perbuatan salahnya yang telah melarang orang bersunat. Jedar. Oke. Udah. Apalagi? Boleh saya berbicara? Boleh saya berbicara? Masih ada yang ingin Anda sampaikan setelah begini? Hah? Hei. Mati rasa Anda ini. Gitu. Enggak, apalagi yang Anda ingin bicarakan. Paulus telah membatalkan pernyataan sendiri. Bilang aja kita selesaikan atau enggak gitu loh. Enggak, tunggu dulu. Anda kan mengatakan Paulus ini telah membatalkan sunat dan dia mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak lagi bersunat di luar sana. Iya kan? Karena Yesus mati itu untuk membatalkan perintah sunat yang adalah perintah kekal. Tapi faktanya, Bung, ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan dan mengingkari ajaran Kristen. Oke. Coba Anda baca dalilnya. Udah. Mereka mendengarkan bahwa engkau telah melanggar hukum adat istiadat kita. Kamu mengajarkan anak-anak mereka untuk melepaskan sunat dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah yang harus kau lakukan sekarang ini? Sebab mereka mendengarkan engkau ada di sini. Di sini ada orang yang mau ditahirkan. Bawalah mereka. Orang ini ada 4. Bawalah mereka. Tahirkanlah dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan bayarlah biaya pentahiran itu. Lalu keesokan harinya Paulus mengikuti itu. Dan mentahirkan diri. Dan mempersembahkan persembahan di bait suci. Paulus bertobat. Atau sabar, kalau dia tidak bertobat, berarti dia sedang menjalankan aksi tipu-tipu. Karena dia mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22, kepada penganut Taurat saya pura-pura jadi penganut Taurat, kepada orang Yahudi aku pura-pura jadi orang Yahudi, kepada orang lemah aku pura-pura jadi lemah. Dia sedang melakukan aksi munafik atau dia benar-benar bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Satu di antaranya pasti benar. Apakah dia berpura-pura atau dia betul-betul bertobat dari agama Kristen? Yang pasti. Boleh Bang Zuma saya jelaskan ini? Ya, silakan dijelaskan.
Oke, baik teman-teman ya. Sekali lagi ya, berbeda pentahiran dengan pertobatan. Ya. Ya, kalaulah orang bertobat itu berarti dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah ia lakukan. Oke? Itu bertobat namanya. Ya, tetapi kita tahu Rasul Paulus di situ, apakah dia berhenti untuk melarang orang untuk melaksanakan sunat? Tidak. Ya, malah dia semakin menegaskan bahwa sunat itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi Terus kenapa dia Ya, sabar kenapa? dulu. Alasannya Ini yang saya apa? jelaskan. Ya, sabar dulu. Iya, Ini yang saya jelaskan. Ya. Silakan. Sabar dulu lah. Ya. Kenapa Rasul Paulus mau mentahirkan diri sebelum dia masuk ke bait Allah? Ya, itu sebagai tanda penghormatannya kepada hukum-hukum yang masih dipelihara oleh imam-imam kepala pada saat itu. Karena kenapa? Kalau dia tidak mentahirkan dirinya, dia tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk masuk ke bait suci, ke Yerusalem. Kalau dia tidak bisa masuk di situ, bagaimana caranya menyampaikan kabar keselamatan di sana kalau dia ditolak? Jadi itu adalah cara Rasul Paulus supaya dia tetap dianggap ya orang Yahudi, makanya dia melaksanakan itu. Baik. Jadi setelah itu Paulus setelah dia mentahirkan diri dari mengajarkan orang melarang bersunat, setelah itu diajarkan orang-orang itu untuk jangan bersunat. Iya, itu Galatia itu. Di mana? Galatia 5. Di mana? Galatia 5 ayat 2, Efesus 2 ayat 15. Galatia itu ditujukan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang di Yerusalem. Kepada semua orang. Apa? Ya, makanya dari tadi Bang Zuma itu tidak bisa membedakan yang bertobat dengan pentahiran. Saya ulang dulu. Galatia itu dikirim Paulus kepada di mana? Pada wilayah mana Galatia? Surah Galatia. Ya di Galatia lah. Di mana itu? Di mana Galatia itu? Di Yerusalem. Di mana Galatia? Di Yerusalem? Bukan, di Galatia. Bukan. Yang saya pertanyakan adalah ketika dia di Yerusalem, apakah dia mengajarkan orang-orang di situ untuk jangan bersunat? Iya. Mana dalilnya? Bang Zuma, kalau secara eksplisit seperti itu, ya tidak ada. Makanya tadi dia menuliskan, ya Galatia itu. Udah bang. Oke, Oke, berarti udah selesai ini ya? Udah selesai ya? Udah. Masih mau bahas tentang sunat atau enggak? Udah bang. Boleh saya bertanya sama Bang Zuma? Boleh saya bertanya juga? Udah. Istirahat aja dulu, istirahat. Abang istirahat dulu. Teman-teman. Abang istirahat dulu. Istirahat dulu. Abang istirahat. Udah berani ditanya? Abang istirahat dulu. Sebentar malam abang masuk lagi sini. Silakan ada bertanya sampai sepuas abang. Kok harum? Kok be? Aduh, kenapa? Oh, ternyata kaki saya ditindis meja, teman-teman. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astaghfirullah ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan kedatangan Nabi Muhammad untuk menyelamatkan orang-orang ini. Apa kata Allah? Apa tatama'una ayyuminu lakum wa qad kana fariq. Ketika Allah mengatakan minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Ini Al-Quran. Al-Quran yang menerangkan. Apakah kemudian kamu masih mau percaya, mengharapkan agar mereka percaya kepada kebenaran yang engkau bawa, sedangkan mereka, segolongan dari mereka, mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Itu kata Al-Quran. Apakah kalian masih mengharapkan mereka percaya kepada kalian? Masih. Padahal mereka telah mendengarkan firman Allah. Mereka tahu. Menurut pemahaman mereka, kitabnya Yahudi itu adalah firman Tuhan. Mereka dengarkan. Mereka tahu itu. Mereka paham itu. Tapi setelah mereka mendengarkan, mereka merubahnya. Tadi dengan gagah berani dia mengatakan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Lalu kemudian dia mengajarkan Yesus mati disalib untuk menghapuskan hukum sunat. Lalu Paulus yang mengajarkan pula di dalam kitabnya Galatia 5 tadi, bahwa ketika Yesus, Efesus 2 nomor 15, ketika Yesus mati di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya. Benarkah itu adalah sebuah kebenaran? Mari kita uji. Kita kasih KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Rupa-rupanya Paulus bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat. Dengan kata lain, Paulus bertobat dari ajaran Kristen yang dia ajarkan sendiri. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tugas kita untuk menyeru kepada manusia menyampaikan kebenaran yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita umatnya diminta untuk melanjutkan misi itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ini perintah nyata bagi kita, bukan? Seorang pendeta, seorang pastor digulung dengan Bible itu sendiri. Ya, perjanjian kekal Allah kepada Bani Israel, kepada Nabi Abraham, yang mengikat sebagai perjanjian kekal itu ada dua. Kejadian 17 tertulis dengan jelas di sana. Perjanjian kekalnya adalah bahwa aku akan menjadi sembahanmu Abraham, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kekuatan apapun yang akan menghalangi bahwa kita tidak menyembah kepada Tuhan yang Abraham itu bohong, karena kitabnya mereka sendiri yang diambil dari agama Yahudi menerangkan dengan sangat jelas itu adalah perjanjian kekal, tidak bisa dibantah. Kecuali mereka membantah Tuhan yang datang kepada Abraham alaihissalam. Perjanjian kekal yang kedua adalah sunat. Ini yang jadi masalah ini. Perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Mereka menggantikan Tuhan Abraham dengan anak orang yang keluar dari kubur. Padahal perjanjian kekalnya aku akan menjadi Tuhanmu secara turun-temurun. Tapi mereka kemudian mengajarkan untuk menyembah kepada Tuhan lain. Yang kedua, perjanjian kekal adalah sunat. Lalu mereka mengajarkan tidak bersunat. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, kitabnya itu sendiri, bahwasanya 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Engkau akan mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Inilah kejahatan yang nyata. Bagi kita, kejahatan yang dimaksud oleh Yesus di dalam pernyataan-pernyataan yang ada di Bible itu, inilah salah satunya.
Salah satu daripada apa yang kemudian ditorehkan oleh Yesus bahwa 2 kali lebih jahat pengikut orang Farisi itu daripada orang Farisi itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Al-Quran yang saya bacakan tadi, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mereka mengubahnya, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 75. Mereka merubah. Nah, ketika dia datang ke Yerusalem, apa yang harus kau lakukan ini? Orang-orang mendengarkan kau sudah merubah hukum Musa. Kau mengajak mereka meninggalkan tradisi kita. Apa yang harus kamu lakukan? Ada 4 orang yang sedang bernazar. Bayarkan nazar mereka dan ikutlah dan tahirkanlah dirimu. Dia mengatakan pertobatan dan pentahiran itu adalah beda. Konyol sekali. Orang yang ditahirkan atau yang mentahirkan diri adalah orang yang bertaubat dari perbuatan-perbuatannya yang nista. Pentahiran itu sama dengan pembaptisan. Orang yang ditahirkan adalah orang yang dibaptis. Salah satunya adalah baptis. Orang yang mentahirkan diri. Sama seperti kita umat Islam. Ketika kita merenung, duduk seperti ini, lalu kita menyesali perbuatan kita, apa yang kita lakukan? Seketika kita mengambil air wudhu, tujuannya apa? Untuk mengaku bersalah di hadapan Pencipta. Habis itu kita sujud beribadah kepadanya. Itulah yang dimaksud mentahirkan diri, membersihkan diri dari hal-hal najis. Dan sangat disayangkan Paulus melakukan itu demi untuk membersihkan namanya, telah melarang orang-orang Yahudi di luar sana untuk melepaskan hukum Musa. Subhanallah, subhanallah, thumma subhanallah. Dan teman-teman sekalian, nyata bagi kita kebenaran itu. Mudah-mudahan materi ini bisa menggugah perasaan teman-teman kita non-muslim, yang masih bisa disembuhkan, ya, masih bisa kemudian kembali kepada jalan yang benar. Karena saya katakan, apakah salib itu komedi putar? Kita lihat, berputar-putar-putar, berputar-putar-putar, ujung-ujungnya apa? Ternyata kematian dengan salib membatalkan sunat itu gagal hari ini. Gagal bukan? Gagal. Yesus mencoba. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Tapi ternyata gagal. Kenapa gagal? Dia setelah kembali ke Yerusalem bertaubat. Harusnya ketika Paulus ditanya, kamu kembali ke Yerusalem? Iya paman, kenapa rupanya? Kami dengarkan telah meninggalkan hukum Musa dan kau ajarkan orang-orang asing untuk meninggalkan hukum Musa. Iya, kenapa? Emang ada yang salah? Kamu sudah melanggar kekudusan Tuhan Elohim. Tidak bisa. Tuhan Elohim sendiri yang turun menjadi daging. Yang kalian salibkan itu adalah Tuhan Elohim kalian. Itulah Tuhan yang kalian kagumi selama ini. Yang kalian salib 30 tahun yang lalu, itulah Elohim yang turun dilahirkan oleh Maria. Orang Yahudi pada saat itu akan mengatakan, hah? Benarkah itu Mas Eko? Apa katamu? Tuhan kita yang begitu dahsyat, yang maha suci, yang kita bunuh kemarin. Iya. Jadi kau jangan macam-macam sama aku. Aku ini rasulnya. Aku bisa membangkitkan orang mati. Jadi tidak bisa. Kamu harus bertobat. Kamu harus mentahirkan dirimu. Oh no, aku tidak mau. Aku tidak mau mentahirkan diriku. Karena apa yang kusampaikan itu adalah firman Tuhan. Apa yang aku ajarkan orang lain untuk melepaskan Torah itu adalah kebenaran. Kenapa pula kau melarang aku? Biarkan aku mati melakukan ajaranku. Ini aku disuruh oleh Tuhanku Kristus. Enggak bisa. Kau harus mentahirkan diri. Sorry aku nggak mau. Karena yang aku ajarkan adalah kebenaran. Yang aku ajarkan adalah keselamatan. Tidak ada keselamatan kalau tidak mengikuti ajaranku. Tidak bisa. Kamu harus mentahirkan diri. Ada 4 orang, kau harus tahirkan juga. Bayarkan uangnya. Aku nggak mau. Kebenaran yang aku ajarkan tidak ada tawar-menawar. Harusnya begitu teman-teman. Tapi faktanya, Ian dere baik jenengan 4 orang ikut aku besok ya.
nanti aku yang bayarin. Kebetulan ada di sini uang receh, gue bayarin, kita pentahiran diri. Habis itu kita mempersembahkan persembahan di bait suci. Ya ampun, kok jadi gitu? Harusnya lu mati memperjuangkan kebenaran yang datang samamu. Udah mati-matian datang, akulah Yesus yang kau aniaya. Aku akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Barang siapa yang tidak mengikuti akan binasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Jangan kau balik lagi ke sana. Kau kembali lagi ke hukum Torah. Berarti kau tidak percaya padaku. Mana yang betul, paman? Mana yang betul? Mana yang benar ini? Mengajarkan kepada orang lain di luar Yahudi untuk melepaskan hukum Taurat. Tapi ketika kembali, dia melakukan hukum Taurat lagi. Mana yang benar? Melakukan Taurat atau tidak melakukan Taurat? Bersunat atau tidak bersunat? Sampai segitunya bertobat dari mengajarkan orang tidak bersunat sampai mentahirkan diri. Aku nggak tega. Aku nggak tega melihat pendeta tadi. Bener, sumpah, kasihan banget, luar biasa bangetnya. Ya Allah ya Karim. Waduh, manrasai. Jadi saya kira gitu teman-teman sekalian. Ini adalah sesuatu penggambaran. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, keren kali sahabatku, subhanallah. Ya, ini penggambaran bagi kita teman-teman sekalian, bahwa Islam itu kedatangannya adalah untuk meluruskan ajaran ajaran yang sudah dibengkokkan. Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian oleh si bengkok. Paham ya? Paham teman-teman ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Teman-teman saya yang non muslim yang ingin naik ke atas, nanti kita lanjut. Saya berharap habis Isya Anda bisa kembali ke sini. Saya akan ada senantiasa ingat, tiadakan penghujatan. Jangan ngamuk, jangan marah, jangan emosi, jangan menghujat gitu ya. Mau nyerang pribadi saya juga silakan aja, tapi jangan ke agama. Nyerang saya, kok kamu ganteng kali Bang Suma? Kok kamu begitu ganteng kali? Nggak apa-apa, serang aja kayak gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi sekali lagi di sini ada beberapa teman saya non muslim, ada penghujat bernama Sewet, ada Anak Dewa, ada Fans, ada Niasa, ada Yoyo, si manusia kucluk yang tidak ada logika tapi sering ingin mencoba berlogika denganku. Ada beberapa, ada Tina Mari ya. Silakan saya undang kalian sebentar habis Isya untuk hadir di sini. Kita berdiskusi dengan data. Kita sampaikan dengan data. Ingat ya, Masya Allah, barakallah, Bang Bastian. Yang datang tadi menghadapi saya di sesi terakhir itu adalah seorang pendeta dan cukup dikenal dari kalangan apologet Kristen juga. Seperti itu adanya. Ya, lalu siapa ini? Dari Kristen? Iya, Bang Juma. Oke. Di sini mau maghrib Mbak Tina, bisa sebentar habis Isya? Bisa, nggak apa-apa. Oke, saya fallback ya. Nanti kita jumpa ya. Oke, Bang Juma. Oke, makasih saudariku yang baik hati dan cantik. Kasih. Saya tunggu sebentar. Naik ke sini kita diskusi baik-baik. Ya Allah ya Karim. Ini sahabat-sahabat semua pada senang ini, pada senang. Islam menang.
Islam jaya selamanya. Wey oh wey, Islam jaya, Islam menang, Islam unggul setiap zaman. Islam jaya, Islam menang, kebenaran tetap akan menang. Masya Allah. Inilah keuntungannya menggunakan ya sosial media, dan inilah keuntungannya kenapa orang-orang berapologet Islam itu memiliki keistimewaan, karena menghadapi langsung orang-orang kufar, berhadapan langsung dengan orang kufar, memberikan kemudian sajian-sajian ilmu berdasarkan Al-Quran dan Bible itu sendiri. Semoga bermanfaat dan lebih bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim apa yang menjadi tema kita pada sore hari ini, yang pastinya bahwa ketika Al-Quran mengatakan salib tidak berlaku bagi orang yang benar, ketika orang benar yang disalibkan, maka itu akan menjadi bencana besar terhadap penyalib dan keturunannya. Akan tetapi ketika penyaliban itu terjadi kepada orang yang berdosa, itu adalah hukuman yang sudah menjadi hukum Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, ulangan 21 nomor 22-23, bahwa yang pantas untuk disalib adalah orang jahat. Ketika orang benar yang disalib, maka efeknya sangat luar biasa. Apa itu? Yesus mengatakan, engkau tidak akan mungkin luput dari neraka jahanam. Tidak bisa. Orang yang menyalib dan keturunannya ya, si penyalib tidak akan lepas, tidak akan luput dari hukuman neraka jahanam. Lalu bagaimana mungkin kecaman yang begitu keras terhadap mereka yang menyalib orang benar bisa dijadikan simbol keselamatan oleh orang-orang Kristen, sedangkan Yesus ini adalah orang benar. Yesus ini adalah orang benar. Akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa pencipta langit dan bumi, kata Yesus, tanpa melalui aku. Terus kenapa disalib? Kalau begitu, kenapa disalib? Untuk menyelamatkan dunia. Wow, menyalib Yesus itu membinasakan dunia, bukan menyelamatkan dunia, membinasakan dunia. Karena Yesus orang benar. Tolak ukurnya mana? Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Dan masih ada satu data yang saya sembunyikan. Saya minta data itu keluar pada saat orang Kristen mengangkat dirinya dengan mengatakan Matius 23, di situ Yesus adalah Tuhan, karena Yesuslah yang mengutus nabi-nabi. Kan di data dikatakan seperti ini. Sebab aku Yesus mengutus nabi-nabi dan mengutus mengutus ahli Taurat dan mengutus orang bijaksana. Berarti Yesus mengutus nabi-nabi. Saya minta orang Kristen terpancing untuk mengatakan, berarti Yesus Tuhan dong, karena dia mengutus nabi-nabi. Yesus hebat dong, karena Yesus nabi-nabi. Saya siap berdialog dengan Anda semua dengan data valid bahwa itu adalah keliru besar ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan hanya gara-gara dia mengatakan aku mengutus nabi-nabi. Saya Bang Zuma bersama tim siap untuk menjamu Anda untuk berdiskusi dengan baik berdasarkan data-data yang ada baik di Al-Quran maupun di Bible. Sekian untuk sementara teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya doakan panjang umur sehat selalu, rezekinya bertambah yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Kalian semua adalah orang-orang hebat yang menjadi saksi terhadap kebenaran. Insya Allah Allah akan memasukkan kita semua ke dalam jannah, berkumpul di sana, kita bercanda bersama, bertemu kita di jannah, satu rumpun, satu keluarga bersama, yaitu umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudara saya non muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati kalian, saya secara pribadi dan yayasan memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Itu harus terjadi karena kebenaran memang harus ditegakkan. Kami umat Islam diperintahkan kemudian untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Itu adalah kaidah agama kami Islam dan itu dijamin oleh negara kita. Demikian kita tutup. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya potong dulu menjadi bagian YouTube. Oke. Lalu kemudian YouTube yang tadi teman-teman, potongan video tadi yang mau nonton kembali ada di YouTube Bang Sumas Zulkifli Abbas Official. Saksikan Pendeta Dery. Saksikan Pendeta Dery. Viralkan. Jadi teman-teman yang mau menonton Pendeta Dery di potongan video YouTube-nya, masuk ke channel YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, sholat maghrib dulu kita ya, sahabat-sahabat. Makasih adinda saya, adik-adik saya, Dinda Dio, Dinda Nora, Dinda Jibril, Ardianso, semua moderator saya di sini. Kalian bekerja sangat baik. Insya Allah berkah di hadapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bukan di sini. Oh my god, sudah maghrib lagi. Gimana dong teman-teman? Udah pamit ya, makasih ya. Jangan lupa sholat maghrib, kita saling mendoakan usai sholat. Amin. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat kita pada selamat. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.